Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Cindy Tiffany. Dan sekarang ini aku lagi makan. Tapi di makan aku kali ini tantangan banget buat aku, karena aku harus makan sambil aku ngasih informasi ke kalian semua tentang makanan paling menjijikan di dunia. Oke, ini aku lagi makan dori geprek pakai telur rebus. Langsung aja aku mau bacain yang pertama. Oke, jadi di list pertama ini ada Shirono Odorigui. Jadi ini makanan yang berasal dari Jepang. Makanan ini adalah ikan yang sangat kecil dan transparan, dikonsumsi dengan sangat unik, dimana ikan kecil ini dimakan hidup-hidup. Saat mengkonsumsinya, kamu akan merasa goyangan kecil dalam mulut, kayak dancing fish gitu ya. Nah, jadi orang-orang sana tuh kira-kira makannya seperti ini.バレるからポン酢とかね跳ねないようにしよう。それじゃあね、そのままいただきます。Dan ini makanan yang cukup khas banget di Jepang. Jadi kayak ada beberapa juga teman aku yang ke Jepang, mereka ikut mencoba makanan ini. Aku sih nggak tahu ya rasanya enak atau enggak, tapi kalian tertarik nggak sih buat makan? Kalau aku sih enggak ya, soalnya itu dimakan hidup-hidup, kayak ngeri juga nggak sih? Kayak aku takut aja gitu. Yang kedua, ini juga lumayan jijik. Jadi ini adalah makanan ala Vietnam. Itu dia masak pakai cacing sungai. Jadi cacing sungai dikumpulin sampai satu baskom, terus dimasak, terus dihancurin dulu, terus dimasak. Pokoknya jijik banget deh. Katanya hidangan cacing sungai ini begitu lezat, jadi habis dihancurin, digoreng, jadi nggak kelihatan kayak itu tuh cacing tadinya. Cuma kalau kalian lihat proses pembuatannya itu ngeri banget dan serem banget dan jijik banget. Proses pembuatannya itu, jadi itu cacing pertama dibersihin dulu, terus habis dibersihin, dan bentuk cacingnya kalau kalian lihat tuh warna-warni, warna hijau, ada yang warna merah, ada yang kemerahan, ada yang kebiruan. Terus itu cacingnya setelah dibersihin, benyek-benyek gitu, dihancurin sampai jadi benyeknya, terus dicampurin bumbu, dicampurin telur, dicampurin nggak tahu itu daging atau bukan, pokoknya dicampurin jadi satu dan kemudian digoreng. Katanya sih enak banget dan kayak akan protein, tapi aku sendiri sih kalau ngelihat proses pembuatannya secara langsung belum tentu berani, karena itu bentuknya cacingnya juga kayak lintah hybrid kelabang, jadi mereka juga punya kaki kecil-kecil, terus badannya tuh lembut lembek gitu. Oh, booking kan? Oh, wangi. Nah, jadi begitu cara bikinnya. Dan yang ketiga ada gebul, makanan dari Korea. Ini juga makanannya berupa cacing. Oke, aku sambil makan lagi. Gebul ini adalah makanan terbuat dari cacing. Tepatnya orang Korea ini menyebutnya dengan cacing sendok. Ini paling jijik sih. Ini aku lagi lihat fotonya dan ini jijik banget sih. Kalau kalian
Kalian coba deh, aku kasih lihat cara masaknya dari gebul ini masih hidup sampai gebul ini dimasak. Kayak gini. 시켜갖고 줘야지. 시간하고 무조건 갖다 이런 거 몰라. 요거도 먹고 잘못하면은. 조개는 몇 개, 실이 Terus yang keempat, ini adalah makanan dari Thailand. Siapa sih yang nggak pernah lihat? Ini juga Edozel juga pernah nyoba pada saat itu, pada saat dia ke Thailand. Dan aku juga tertarik untuk mencobanya. Aku nggak tahu kalian tertarik atau enggak, tapi cewek-cewek, kalian coba komen di bawah kira-kira kalian tertarik nggak mencoba makanan ala Thailand ini. Itu adalah serangga khas Thailand. Jadi di Thailand itu dipercaya bahwa serangga ini bisa memberikan banyak protein dan kaya akan protein, jadi bagus buat kesehatan. Jadi serangga ini jadi primadona kulinernya di sana lah. Bagi sebagian orang, serangga ini kalau dikonsumsi itu masih dianggap aneh dan menjijikan. Tapi dipercaya memiliki nilai gizi tinggi karena kaya akan protein dan memberi manfaat untuk kesehatan. Tetap aja membutuhkan nyali yang besar untuk menikmati makanan yang satu ini. Namun di Thailand dan di Kamboja, olahan serangga ternyata sangat disukai. Buktinya olahan serangga menjadi primadona di beberapa kawasan kuliner. Cara mengolah aneka serangga ini pun terbilang mudah. Serangga yang sudah dikumpulkan direndam dalam air, terus dicampur garam, terus diberi bumbu dapur lainnya. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, serangga tersebut siap digoreng di atas kompor tradisional yang menggunakan bahan bakar kayu bakar ataupun batu bara. Kira-kira kalian berani nggak buat cobain kayak kalajengking, terus kayak ulat digoreng gitu-gitu? Komen di bawah ya kalau misalkan kalian berani. Kalau aku sih, jujur aku penasaran sama rasanya seperti apa. Jadi mungkin kalau aku melihat makanan itu, aku akan coba. Dan yang terakhir, ini ada balut. Balut itu seperti kita tahu, jadi kayak makanan khas Filipina. Di situ ada telur, telurnya itu berisi embrio bebek. Jadi kalau ngambil embrio bebek atau embrio ayam. Balut ini yang berisi embrio bebek atau ayam itu berumur sekitar 18-21 hari. Direbus dulu selama 20 menit. Yang berarti itu embrio direbus hidup-hidup selama 20 menit. Konon katanya makanan ini berasal dari Cina dan sering dijual oleh pedagang kaki lima. Dan rupanya orang Filipina sendiri ini benci-benci cinta gitu sama balut. Ada orang yang berani makan dan ada orang yang jijik dan gak berani makan sama sekali. Jadi gak semua orang Filipina makan balut ini, tapi kebanyakan orang-orang yang kulineran ke sana penasaran buat cobain, cicipin gimana rasanya balut. Nah, jadi itu dia makanan-makanan menjijikan, paling menjijikan dan unik banget yang berasal dari setiap negara. Dan kebanyakan memang dari Asia. Nah, aku udah bacain semuanya, tapi aku masih nafsu makan kok. Oh, aku lapar banget. Kalau kalian kira-kira penasaran sama makanan yang mana?
Dari nomor 1 sampai terakhir kalian sebutin di komen bawah. Kira-kira penasaran sama makanan yang mana? Kalau aku paling penasaran sama yang serangga. Aku pengen tahu rasanya tuh kayak apa, karena serangga jujur adalah binatang yang paling aku jijik. Mungkin kalau coba pun nggak kecoba-kecoba ya, aku akan coba uletnya. Aku pengen coba rasanya seperti apa. Dan mungkin yang Vietnam tadi itu yang cacing, emang cara pengolahan tuh jijik banget, tapi setelah digoreng kayaknya enak kayak bakwan gitu ya. Jadi ya udah, aku juga penasaran mau coba. Nah, kalau kalian kira-kira mau coba, paling penasaran kalau kalian bisa nemuin makanan itu, kalian paling mau coba sama yang mana? Paling tertarik sama yang mana? Komen di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan juga komen di bawah, dan juga share juga ke teman-teman kalian. Semoga informasi ini berguna buat kalian. Dadah semuanya.